Terima kasih. Puji dan syukur kami naikkan pada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Bisa beri dong tepuk tangan yang dahsyat luar biasa. Bisa lebih dahsyat lagi. Come on Impactors, lebih dahsyat lagi. Sorakan haleluya. Silakan duduk. Thank you Youth and Teens Impact Worship yang melayani kita hari ini. Siapa yang diberkati dengan pujian penyembahan tadi boleh lambaikan tanganmu dong. Dahsyat luar biasa. Terima kasih. Minggu lalu kita sudah belajar tentang gaya hidup anak Tuhan yang sangat disukai Tuhan. Yaitu gaya hidup menyembah. Kemarin sudah disampaikan dengan wow banget sama Ci Ayu atau Kak Ayu. Dan hari ini kita akan berbicara tentang gaya hidup anak Tuhan yang sangat disukai Tuhan yang selanjutnya. Yaitu gaya hidup memuji. Dan saya beri judul firman Tuhan ini Praise Over Problems. Berbicara tentang pujian, ada sebuah fenomena yang dahsyat luar biasa terjadi pada masa-masa saat ini di perkumpulan anak-anak muda. Saya bicara tentang anak muda ya. Atau anak-anak remaja, karena di sini ada remaja dan anak muda. Sebuah fenomena yang luar biasa bahwa begitu mudahnya orang untuk mencela. Begitu mudahnya orang untuk mencaci. Begitu mudahnya orang untuk menghina. Begitu mudahnya orang untuk mencari kekurangan orang lain. Tetapi betapa sulitnya untuk kita memuji orang lain. Betul apa betul? Coba sekarang lihat kanan kirimu. Lihat dong, coba lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Terus coba ungkapkan satu aja kata-kata positif untuk orang di sebelahmu saat ini. Coba. Pada takut kan? Padahal memuji itu sesuatu yang bagus loh. Tapi kalau sudah bilang kekurangan, we are the number one. No, saya percaya bukan di dalam sini ya. Saya percaya bukan impactors. Saya percaya orang di luar sana. Semoga. Kok saya jadi pesimis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah gaya hidup di mana kita akan lebih banyak memuji dan mengurangi kata-kata negatif tersebut. Dan terutama atau khususnya di dalam memuji Tuhan. Oke, setuju dengan saya? Harus setuju karena saya yang pegang mic-nya. Nah, kalau kita bicara tentang pujian, khususnya pujian kepada Tuhan. Pujian kepada Tuhan bukan didasarkan pada apa yang kita rasa. Karena perasaan bisa berubah-ubah. Tapi pujian kepada Tuhan didasarkan kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Saat kita mengatakan kepada Tuhan betapa besar masalah kita. Itu adalah momen saat kita berdoa. Saat kita berdoa seperti ini. Tuhan terima kasih. Masalah aku banyak banget Tuhan. Aku sudah jomblo bertahun-tahun tapi belum dapat pasangan. Itu masalah. Tuhan aku pengen motor yang baru Tuhan tapi belum dapat. Itu masalah. Dan itu kita ceritakan kepada Tuhan. Dan itu adalah momen kita berdoa. Tapi momen ketika kita menceritakan kepada masalah kita betapa besar Tuhan kita. Itu adalah momen dimana kita sedang memuji Tuhan. Ketika kita menceritakan kepada masalah kita betapa besarnya Tuhan kita. Itu adalah momen kita memuji Tuhan. Dan itu adalah momen yang paling disukai oleh Tuhan. Gak apa-apa gue jomblo Tuhan. Gak apa-apa tapi aku disayang sama Tuhan. Karena kenapa? Karena aku berarti dapatkan yang terbaik. Nah, tetapi anehnya banyak orang yang memiliki persepsi keliru tentang pujian. Banyak orang punya pemikiran yang kurang benar tentang pujian. Sehingga itu sebabnya banyak daripada kita, tentunya bukan impactors ya, yang meremehkan yang namanya pujian dan penyembahan. Sehingga berkembang sebuah paradigma atau sebuah kebiasaan. Gak apa-apa deh gue datang terlambat
dalam sebuah ibadah, yang penting aku dengar firman-Nya. Kalau nggak ikut pujian penyembahan nggak apa-apa deh. Betul apa betul? Angkat jempol kirinya, mengaku. Nggak apa-apa deh kalau datang ibadah terlambat. Loh kenapa? Kan belum setengah, kalau ibadah kita kebetulan belum setengah 7, kalau firman Tuhan kan jam setengah 7, jadi harus datangnya jam setengah 7. Kalau 6.15 ya nggak apa-apa lah. Udah tahu ibadah jam 6, berangkat dari rumah jam 6. Bukan gara-gara ada masalah, tapi memang gara-gara enggan aja. Itu terjadi karena kita tidak mengerti dan memahami bahwa pujian memiliki kuasa yang besar. One more time. Pujian memiliki kuasa yang besar. Sehingga itu sebabnya banyak dari kita memikirkan bahwa pujian itu hanya sebuah jembatan untuk kita menuju kepada firman Tuhan. Sebuah jembatan untuk mencairkan suasana supaya ya kalau nggak ada ibadah, kalau langsung dengar firman Tuhan kayaknya aneh deh, gitu kan. Betul. Saya percaya semua nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena impactors pinter-pinter kok. Atau semuanya diam gara-gara merasa seperti itu? Tidak. Dan hari ini saya pengen mengajak kita untuk membaharui pola pikir kita tentang yang namanya pujian dan penyembahan dalam sebuah ibadah. Pujian dan penyembahan dalam sebuah ibadah bukan sebagai pelengkap. Tapi ibadah itu sendiri tidak akan lengkap jika tanpa pujian dan penyembahan. Itu sebabnya di dalam sebuah ibadah pasti ada firman Tuhannya, pasti ada penyembahannya, pasti ada pujiannya. Karena semuanya penting. Tidak ada yang skala prioritas nomor 1, nomor 2, enggak. Semuanya sama stratanya. Dan sebagian juga memiliki sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan ya. Bahasanya gimana ya? Sebagian juga memiliki sebuah kecenderungan. Kalau dalam pujian senang lompat, senang bernyanyi, senang bergoyang-goyang. Tapi bukan gara-gara hati yang cinta kepada Tuhan, tapi gara-gara musiknya enak. Oh kebetulan di sini bisa duduk-duduk jadi bisa goyang-goyang gitu kan. Bisa lompat-lompat. Bukan berdasarkan hati yang cinta kepada Tuhan, tapi gara-gara musiknya enak. Nah kalau kita berada di posisi seperti itu tidak apa-apa. Dan jangan terintimidasi. Banyak dari kita juga berada di dalam posisi tersebut. Tapi hari ini ayo kita bertobat bersama-sama. Ayo kita belajar mengambil sebuah komitmen yang baru. Ayo kita mengupgrade diri kita. Untuk mulai dari saat ini. Kita akan melakukan semuanya. Memuji dan menyembah Tuhan. Dari hati yang cinta kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena pujian tidak kalah berkuasa dibandingkan dengan firman, doa, puasa. Atau juga penyembahan. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Stratanya sama. Tidak ada yang lebih penting. Semuanya penting. Saudara penasaran? Ayo kita buka bersama-sama. Yosua 6 ayat 20. Begini firman Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Firman Tuhan ini dilatar belakangi peristiwa ya, perjuangan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Pada waktu itu mereka berperang melawan Yeriko. Dan Yeriko itu adalah sebuah kota yang ditutup oleh sebuah benteng yang kokoh banget. Dan pada saat itu Yosua diberikan, kalau teman-teman membaca nanti di rumah, Yosua diberikan mandat sama Tuhan untuk nggak berperangnya dengan cara yang tidak lazim. Yaitu bangsa Israel memutari kota benteng tersebut. Ada yang tahu berapa kali?
Lu? Ada yang tahu berapa kali? Ini diam semua pada dengerin atau pada tidur atau kenapa? Atau pada ketakutan? 13 kali. Dan dilakukan dalam waktu 7 hari. 6 hari, 6 kali, hari yang ke-7, 7 kali. Tetapi syaratnya adalah, simpelnya kayak gini, mereka dilarang untuk berbicara. Jadi cuma muter gini. 1 sampai 13 kali. Tapi gak boleh berbicara. Tetapi di hari yang ke-13 ketika sangkakala ditiupkan, dituliskan tadi, mereka harus bersorak. Dan apa yang terjadi teman-teman? Tembok tersebut runtuh. Yang saya pengen ajarkan kayak gini. Mereka sudah menerima rema firman Tuhan. Mereka sudah menerima petunjuk Tuhan. Tapi coba bayangkan. Kalau akhirnya mereka tidak bersorak-sorak di bagian terakhir. Apakah kemenangan itu terjadi? Apakah kemenangan itu akan mereka dapatkan? Saya juga gak tahu. Karena yang ditulis dalam Alkitab mereka bersorak. Mereka memilih untuk bersorak. Dan ketika mereka bersorak, tembok itu atau benteng itu runtuh sehingga kemenangan menjadi mereka. Dan kita semua tahu bersorak-sorai adalah salah satu ekspresi memuji Tuhan. That's why yang saya tahu ketika mereka bersorak-sorai mereka sedang memuji-muji, meraya-rayakan, mengeluh-elukan Tuhan. Haleluya, Tuhan kami dahsyat. Haleluya, Dia perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin secara nalar dan logika kita, ngapain tembok diteriak-teriakin? Tapi itulah kuasa pujian. Yang terjadi di momen berikutnya, bang, tembok tersebut runtuh. Dan bukan gara-gara peperangan, bukan gara-gara bedil atau waktu itu gak ada meriam ya. Tapi gara-gara pujian. Sebab itu selalu ada kuasa di dalam pujian. Selanjutnya kalau kita baca lagi di dalam 2 Tawarik 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22. Catat baik-baik. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Yosafat dan orang Israel mengalami kemenangan yang besar pada saat mereka mulai bersorak-sorak dan menaikkan pujian bagi Tuhan. One more time. Yosafat dan Israel mengalami kemenangan yang besar pada saat mereka mulai menaikkan pujian. Kalau engkau mengalami masalah saat ini, kalau engkau mengalami beban pergumulan, engkau sudah berdoa sekian lama dan belum terjawab, mungkin ini saatnya engkau rubah. Engkau mulai memuji Tuhan, men. Engkau mulai memuji Tuhan, men. Engkau mulai berkata, masalah, enggak masalah. Karena aku punya Tuhan yang besar. Kalau mungkin yang selama ini kau berdoa pengen punya motor yang baru, kok belum dapat ini saatnya kau berkata, enggak apa-apa, enggak punya motor, yang penting aku punya Tuhan yang dahsyat. Enggak apa-apa, aku enggak punya pasangan hidup, yang penting aku punya Tuhan yang dahsyat. Enggak apa-apa, belum punya handphone yang terbaru, yang penting aku punya Tuhan yang dahsyat. Hey, it's time. Ini saat yang kau memuji Tuhan. Karena kenapa? Dengan detail di Alkitab dituliskan. Ketika mereka mulai, one more time. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian.
Di momen itulah kemenangan menjadi bagian mereka. Kemenangan menjadi bagian mereka. Oh, boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat luar biasa bagi Tuhan. Dan saya percaya saat ini pun Tuhan sedang membawa kegerakan yang terjadi atas Youth and Teens Impact. Saudara merasa gak selama beberapa minggu yang kita lalui ke belakang ya, atau ke depan. Beberapa minggu yang lalu lah. Suasana pujian di Youth and Teens Impact semakin dahsyat kan? Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Bisa berikan tepuk tangan yang dahsyat luar biasa dong bagi Tuhan. 2 tahun kita dibenamkan. Pandemi itu membuat sebuah budaya yang dahsyat luar biasa dari Youth and Teens Impact hilang. Youth and Teens Impact yang terkenal, orang yang berapi-api ketika memuji Tuhan. Orang yang berapi-api ketika menyembah Tuhan. 2 tahun men. 2 tahun menjadi orang yang terlelap dan tertidur. Kita dibutakan, kita ditipu. Tapi 1 bulan belakangan ini Tuhan sedang memulihkan kita. Tuhan sedang membawa kita kembali, bahkan saya percaya akan membawa lebih lagi daripada sebelumnya. Sebab itu hari ini, come on bangkit. Kalau kau mau berkata amin, teriak amin yang kencang dong. Kalau kau mau beri tepuk tangan yang dahsyat dong. Kalau kau mau berteriak haleluya, serahkan haleluya yang dahsyat dong. Wow. Bukan untuk manusia, tapi engkau melakukannya semua buat Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa, bukan supaya kelihatan ibadah kita keren, no. Tapi supaya Tuhan kita disenangkan. Supaya Bapa kita, Allah kita yang baik, itu disukakan. Nah, tapi pertanyaannya, pujian seperti apa sih Kak yang bisa nyenengin Tuhan? Nah, ada satu jenis pujian yang sangat menggetarkan hati Tuhan dan mengalahkan semua masalah kita, yaitu sacrificial praise. Apa itu? Sacrificial berasal dari kata sacrifice yang artinya berkorban. Jadi pujian yang kita angkat sebagai korban yang kita persembahkan di hadapan Tuhan, itulah sacrificial praise. Kadang memuji Tuhan di saat semuanya baik-baik saja, itu gampang, betul? Saat nilaimu baik, saat penyakitmu disembuhkan, saat engkau diberkati, saat engkau mendapatkan semua yang engkau inginkan, pujian menjadi gampang dinaikkan. Tapi sacrificial praise adalah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan sekalipun kita masih berjuang dalam peperangan. Maksudnya gimana? Ketika doamu mungkin belum terjawab. Ketika harapanmu jauh. Jawabannya tuh jauh daripada harapanmu. Ketika mungkin yang kau doakan dan yang engkau minta enggak kunjung-kunjung datang. Ketika semuanya terjadi di luar apa yang engkau skenario dalam pemikiranmu. Apakah engkau tetap berkata, Tuhan baik dalam kehidupanmu? Apakah engkau tetap bisa berkata, God is good? Apakah engkau tetap bisa berkata, Tuhan, seperti apapun keadaannya, aku akan tetap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita belajar dari seorang pribadi yang dahsyat luar biasa. Pribadi itu bernama Ayub. Dalam Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bacanya enak, bacanya gampang banget. Tapi pernahkah saudara membayangkan apa yang dialami seorang Ayub? Seorang yang taat. Ayub bukan orang yang gak taat loh. Ayub tuh orang yang taat dan baik. Dan diberkati oleh Tuhan. Bayangin, orang taat, orang baik, diberkati oleh Tuhan, punya segala-galanya. Kambing, domba, harta, bendanya banyak banget lah. Anak-anaknya juga keren-keren. Tapi dalam satu hari, tiba-tiba semuanya hilang. Harta bendanya habis, ludes. Mungkin masih bisa tahan kan kalau harta benda kita habis. Tapi gak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba orang datang. Bilang kayak gini, anak-anakmu mati. Bahasanya kenceng banget. Anak-anakmu, KO. Bisa bilang, anak-anakmu mati deh. Pokoknya kayak gitu. Kalau kita menjadi seorang Ayub pada waktu itu. Seperti apa sih kata-kata yang kamu keluarkan? Bisa gak kita bayangkan? Gak usah jauh-jauh deh. Sampai kayak Ayub, harta bendanya kehilangan kayak gitu. Pada saat handphonemu misalkan hilang kecuri, seperti apa reaksimu? Cie, tiba-tiba handphonenya hilang. DM-ku hilang semua. Gebetanku jadi hilang semua. Bukankah itu yang terjadi dengan kita? Gampang banget memuji Tuhan kalau lagi asik, kalau lagi diberkati. Tapi pada saat ngalamin masalah, tapi Ayub memberi contoh yang baik bagi kita. Sekalipun hartanya habis, keluarganya habis, dia tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Lebih dari segala pujian yang indah, lebih dari segala mazmur yang mungkin bisa dituliskan, 3 kata yang diucapkan oleh Ayub ini menggetarkan hati Tuhan. Tuhan bisa melihat betapa Ayub terpesona akan pribadi Tuhan. Betapa Ayub terpesona karena cinta kasih Tuhan. Terpesona akan pribadinya, bukan gara-gara harta bendanya, bukan gara-gara orang di sekitarnya. Tapi dia tetap memuji Tuhan. Karena kenapa? Karena dia tahu Tuhan tidak pernah berubah. That's why akhir dari kitab Ayub berkata, Tuhan memulihkan 2 kali lipat, men. Tuhan memulihkan 2 kali lipat kehidupan Ayub. Gara-gara apa? Gara-gara pujian. Gara-gara kata terpujilah nama Tuhan. So, saat kau mengalami masalah saat ini, saat kau mengalami pergumulan saat ini, saat kau mengalami apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupanmu, tetaplah memuji Tuhan. Karena kenapa? Karena itu belum berakhir. Karena itu belum sampai kata titik, tapi pada akhirnya engkau percaya bahwa Tuhan akan memberkati engkau berlipat kali ganda. Karena engkau punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupanmu. Kalau nyawa pun tidak dia sayangkan. Nyawanya saja tidak dia sayangkan. Untuk engkau dan aku, apalagi cuma permintaanmu yang kecil-kecil di hadapan Tuhan. Apa sih permintaan terbesar yang kau miliki? Coba kasih tahu sama saya. Apa permintaan paling besar yang pernah kau miliki? Saya pernah bermimpi, Tuhan pengen punya uang 1 triliun gitu. 1 triliun itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Kalau nyawanya saja diberikan bagi kita. Keren kan Tuhan kita? Keren kan Allah kita? Dahsyat dong Tuhan kita. Sebab itu dia layak dapat yang terbaik dari kita.
Sacrificial praise yang selanjutnya adalah pujian yang kita berikan buat Tuhan sekalipun kita harus membayar sebuah harga. Diceritakan dalam kitab Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sekali lagi, ayatnya gampang banget dibacain. Tapi kalau saudara berada dalam posisi Daniel seperti saat itu, saya percaya gak akan gampang. Karena taruhannya adalah nyawanya. Karena keluar perintah dari raja waktu itu, tidak ada yang boleh disembah selain daripada raja. Gak boleh berdoa kepada yang lain, hanya boleh kepada raja. Dan kalau dia melanggar, harus dibunuh. Tapi yang Daniel lakukan, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Sekalipun nyawanya sebagai gantinya. Pertanyaan saya, apakah kita mampu seperti Daniel? Apakah kita bisa seperti Daniel? Saya tahu nggak gampang. Benar? Bahkan untuk mengakui sebagai orang Kristen aja dalam pergaulan kita. Begitu malu kan? Iya apa iya? Seringkali kita seperti itu. Seringkali kita malu mengakui kekristenan kita di hadapan orang lain. Saya bercerita seperti ini karena ini menceritakan saya dulunya. Malu banget kalau ngaku jadi orang Kristen. Karena kalau jadi orang Kristen dikucilkan, temannya nggak ada. Bla 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 bla, banyak deh. Sehingga untuk mengakui jadi orang Kristen, bahkan berkata terpuji nama Tuhan gitu, itu malunya malunya setengah ampun. Benar nggak? Atau ternyata cuma saya aja yang ngalamin seperti itu, teman-teman semua nggak pernah malu? Keren. Seringkali pendapat manusia membuat kita malu mengakui Tuhan kita. Tapi yang dilakukan seorang Daud beda, men. Daud waktu memindahkan tabut perjanjian dari Obed-Edom menuju ke Yerusalem waktu itu, dia melakukan hal yang dalam tanda petik ukuran manusia gila. Karena dia menari-nari sampai dalam tanda petik ya, sampai setengah telanjang. Mungkin aku gak ngerti juga ya, belum sempat ketemu sama Daud. Besok mungkin aku tanya, itu telanjang beneran atau cuma setengah telanjang gitu. Karena gak dituliskan gitu sampai kayak gimana. Dia kayak orang gila. Dia beberapa langkah bunuh hewan, dia beberapa langkah bunuh, habis nari-nari. Sampai akhirnya orang yang terdekat, Mikal istrinya, mengatakan, ngapain kamu seperti itu? Boros-borosin, bikin malu Raja Israel. Kok melakukan hal yang semacam itu? Malu, gengsi dong. Itu yang terjadi dengan kita kan? Ayo puji Tuhan, ayo melompat-lompat. Malu, kenapa kalau aku lompat, kalau aku berteriak malu. Karena jadi gak kelihatan cantik lagi deh. Jadi gak kelihatan keren banget, gue takut keringetan. Seringkali pendapat manusia itu membuat kita tidak melakukan yang terbaik. Seringkali pendapat manusia membuat kita tidak mau memuji Tuhan. Tapi hari ini saya berkata buat teman-teman semua, stop semua itu. Mari lakukan yang terbaik. Mari puji Tuhan dengan segenap hatimu. Lakukan bukan untuk manusia, tapi lakukan itu semua bagi Tuhan. Karena dalam pujian ada kuasa yang dahsyat. Karena dalam pujian ada sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupanmu.
Kalau mau tepuk tangan lebih dahsyat lagi dong bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi dong. Lebih dahsyat lagi dan sorakan Yesus dahsyat. Yesus hebat. Yang selanjutnya, sacrificial praise adalah pujian yang kita kembalikan kepada Tuhan sekalipun seolah kita yang layak mendapatkannya. Kejadian 41 ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Nih dengar jawaban Yusuf. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf seorang budak yang terpenjara. Yusuf seorang budak yang terpenjara. Ditarik ke hadapannya Firaun. Terus Firaun bilang, tolong dong artikan mimpi gue. Rasanya kayak gitu ya. Kalau secara manusia, mungkin saat itu waktunya Yusuf untuk promosi dirinya. Ya enggak sih? Dari budak terus diangkat, pasti dia bilang, iya Tuanku Raja, yes Firaun. Aku tahu semua bla 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 bla. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya dari penjara tersebut. Tapi yang dilakukan Yusuf malah sebaliknya. Dia berkata, bukan sekali-kali aku, tapi itu karena Tuhan. Bukan sekali-kali aku, tapi itu karena Tuhan. Dia tetap memberikan pujian kepada Tuhan. Sekalipun mungkin dia merasakan yang tidak enak. Dia merasakan hal yang gak mengenakan. Tapi dia berkata, sekali-sekali bukan aku Tuhan. Sekali-sekali bukan. Tapi itu semua karena Tuhan. Dia tetap mempersembahkan pujian itu pada Tuhan. Itu sebabnya Yusuf diangkat, men. Yusuf diangkat. Dari seorang budak tiba-tiba menjadi Perdana Menteri. Bisa dibayangkan gak sih? Bisa engkau bayangkan gak sih? Tuhan mampu mengubahkan kehidupanmu dalam sekelebat. Seperti semudah membalik telapak tangan ini. Engkau yang pertamanya mungkin hitam. Dalam sekelebat bisa diubahkan Tuhan menjadi putih. Pun sama seperti yang dialami seorang Yusuf. Dari seorang budak yang terpenjara, tiba-tiba bangkit menjadi seorang Perdana Menteri. Gak ada yang tahu. Tapi semua rahasianya itu terjadi karena apa? Karena pujian. Karena dia tetap mempersembahkan pujian. Sekalipun mungkin dia layak untuk dapatkan itu. Tapi tetap dia persembahkan itu pada Tuhan. Pertanyaan buat engkau semua. Saat orang memujimu, saat engkau mungkin nilaimu di sekolah keren, saat dandanmu keren atau apapun yang kau miliki keren. Apakah engkau tetap memuji Tuhan? Engkau tetap berkata, semuanya bukan gara-gara kemampuanku tapi semua karena Tuhan. Mampu gak kita berada di seperti itu? Itu sebabnya hari ini saya pengen mengingatkan kita. Ayo kita persembahkan pujian hanya bagi Tuhan kita. Nah, tapi gimana caranya untuk kita bisa tetap memberikan pujian itu kepada Tuhan? Untuk bisa tetap senantiasa mempersembahkan sacrificial praise tersebut. Solusinya cuma satu. Kita harus tetap mengenakan jubah pujian. Maksudnya seperti apa, Kak? Ayo kita baca bersama-sama. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta gantikan kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka
pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kalau kita cermati bersama-sama, salah satu peran Roh Kudus adalah mengaruniakan kepada mereka nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, nyanyi puji-pujian dalam bahasa Inggrisnya garment of praise, yang berarti jubah pujian. Artinya seperti ini teman-teman. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dengerin baik-baik. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, detik itu juga jubah pujian dikenakan kepadanya. Saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, detik itu juga jubah pujian itu disingkapkan atau dipasangkan kepadamu. Tapi yang jadi masalahnya, banyak daripada kita yang tidak mengerti tentang hal ini. Banyak daripada kita yang tidak memahami hal ini. Bahwa pada saat engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saat itulah jubah pujian tersebut diberikan kepadamu. Jubah pujian tersebut yang membuat engkau mampu untuk tetap memuji Tuhan sekalipun keadaannya tidak sesuai dengan skenariomu. Jubah pujian tersebut yang mampu membuat engkau menjadi pemenang untuk tetap memuji Tuhan sekalipun di tengah kondisi yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Sebab itu mulai hari ini, di tengah semua masalahmu, di tengah semua pergumulanmu, di tengah segala apapun yang saat engkau hadapi, ayo kita kenangkan jubah pujian tersebut. Ayo kita memilih untuk tetap memuji Tuhan sekalipun kondisinya tidak sesuai dengan yang kita mau. Sekalipun seakan-akan doa belum terjawab. Sekalipun keadaan kita masih belum berubah. Sekalipun mungkin orang-orang di sekitar kita tidak menerima kita. Sekalipun mungkin banyak orang menyakiti kita. Tetap naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena pujian didasarkan kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena pujian didasari oleh Tuhan yang tidak pernah berubah. Mulai hari ini, ayo kita rubah. Ayo kita kembalikan pujian itu kepada Dia. Mulai saat ini, jangan pedulikan apa pendapat orang tentangmu. Tapi mulai peduli apa pendapat Tuhan tentang engkau. Tidak ada artinya terkenal di bumi, tapi tidak dikenal di hari akhir. Tidak ada artinya engkau mendapatkan semuanya, tapi di hari akhir engkau tidak mendapatkan Tuhan. Tidak ada artinya kesemuanya itu. Kalau di akhir nanti Tuhan tidak mengakui keberadaan. Sebab itu hari ini ayo kita mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan. Ayo kita rubah paradigma kita tentang yang namanya pujian dan penyembahan. Karena kenapa? Karena pujian dan penyembahan atau anak-anak Tuhan yang suka memuji dan menyembah Tuhan adalah orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Setuju? Setuju saudaraku? Mulai hari ini ketika kau berkata amin. Mulai hari ini ketika kau berkata amin. Bukan lagi dengan lemes. Ketika kau mendengar firman Tuhan, jawab dengan mantap dan pasti. Karena amin artinya ya dan pasti. Ketika kau berkata haleluya, mulai hari ini, come on. Tidak lagi dengan haleluya yang lemes, tapi haleluya yang penuh semangat. Karena kenapa? Karena semuanya bukan didasari oleh perasaanmu, tapi semua didasari oleh Tuhan yang tidak pernah berubah. Mulai hari ini, ketika kita memuji menyembah Tuhan,
Mari kita menyembunyi dan menyembah Tuhan dengan rasa yang takjub, dengan hati yang terpesona seperti Tuhan. Karena ada kuasa di dalam pujian. Berikan tepuk tangan yang dahsyat luar biasa bagi Tuhan.